Frame the Too Long. Pada saat kali ini kita akan membahas tentang problem set 3.8 dan problem set 4.4. Kita akan menyelesaikan soal-soal di problem-problem tersebut dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Simak baik-baik videonya, teman-teman. Pada pembahasan soal yang pertama, yaitu saya akan membacakan soalnya dulu. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah pi. Jadi kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi pertama-tama kita definisikan dulu variabel simboliknya. Jadi sims xj. Kita coba. Nah, di sini tidak error. Kita lanjut. Kita akan mendefinisikan fungsi fx-nya, yaitu f sama dengan x pangkat 2 tambah pi. Jangan lupa titik koma di belakang. Kita coba. Berhasil, tidak ada error. Terus kita akan menghitung antiderivatif simboliknya, yaitu f besar sama dengan int buka kurung f, x tambah c. Jadi sesuai dengan soal kita akan menemukan konstanta integrasi. Jadi di sini konstanta integrasinya adalah c. Kita coba. Nah, tidak error. Kita lanjut. Untuk menampilkan hasil umum dari antiderivatif simbolik, jadi kita masukkan fungsi dis atau display. Jadi dis coba. Nah, jadi kalau kita mau biar lebih rapi lagi, untuk nilai supaya tampilnya lebih rapi lagi, kita akan menggunakan pretty. Jadi kita akan menggunakan pretty f biar tampilannya lebih rapi. Kita jangan lupa gunakan titik koma. Terus kita coba. Nah, sudah selesai. Ini untuk soal yang pertama ya. Oke, baiklah kita lanjut pada soal yang nomor 2, yaitu pembahasan soal nomor 2. Soalnya fx sama dengan x pangkat 5/4. Jadi di sini soal nomor 2 pengerjaannya kurang lebih sama dengan soal nomor 1. Pertama-tama kita mendefinisikan dulu variabel simboliknya, sims x. Nah, selanjutnya kita definisikan fungsi fx. F sama dengan x pangkat dalam kurung 5/4
tutup kurung, titik koma, jangan lupa ya. Ini kalau tidak ada titik koma nanti dia error. Titik koma, kita lanjut. Nah, ini sudah tidak error, kita lanjut. Kemudian kita akan menghitung antiderivatif simboliknya seperti tadi. F besar ya. Nanti kalau nggak ikut sesuai dengan apa yang saya ketik nanti akan error. F sama dengan int dalam kurung F, X tutup kurung, kita tambah C. Apa sih itu C tadi? Nah, C itu yang kita tambahkan itu adalah konstanta integrasi ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil umum dari perhitungan tadi. Jadi derivatifnya kita masukkan atau display tadi dalam kurung F ya. Kita coba. Nah, selesai. Untuk menampilkan agar lebih rapi dan enak dilihat, kita coba pakai pretty tadi, pretty dalam kurung F, teman-teman. Nah, ini adalah hasil akhirnya soal nomor 2. Soalnya adalah fx sama dengan 1/3 akar x pangkat 2. Nah, kita masuk dalam pembahasannya. Jadi, pertama-tama kita definisikan dulu variabel limitnya, yaitu sims x, c. Nah, karena di soal ini dalam bentuk akar, jadi alangkah baiknya kita menggunakan sifat eksponen untuk mengubah akar agar pengerjaannya nanti lebih mudah. Jadi kita masukkan F sama dengan 1/x pangkat 2,3 maksudnya 2/3 kurung lagi jadi koma. Nah, selanjutnya kita akan menghitung antiderivatif simboliknya. Kita masukkan F sama dengan int F, X tutup kurung tambah C. Saya sudah tidak perlu jelaskan lagi ya. Ini karena dalam pembahasan soal pertama dan kedua saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari perhitungan di F. Nah, hasilnya kita buat lebih rapi. Hasilnya adalah seperti ini. C tambah 3
X pangkat 1/3. Pada pembahasan soal nomor 4, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 kurang x. Jadi pada pembahasan soal nomor 4 ini, cara pengerjaannya kurang lebih sama dengan soal-soal sebelumnya. Pertama-tama kita definisikan variabel simboliknya dulu. Variabel sims x, c, terus kita run. Setelah itu kita mendefinisikan fx, f sama dengan x pangkat 2 kurang x. Selanjutnya kita akan menghitung antiderivatif simboliknya. F sama dengan int dalam kurung fx tutup kurung tambah c titik koma. Lanjutkan. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita ketik di titik koma terang. Nah, hasilnya adalah seperti di layar ya. Kita akan memperbagus atau memperapi tampilannya. Nah, hasil akhirnya seperti di layar. Kurang lebih sama ya cara pengerjaannya. Kita tinggal mengganti fungsi-fungsi sesuai soal. Kita lanjut pada soal yang kelima. Nah, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 5, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 5 kurang x pangkat 3. Kita akan membahas soal ini. Jadi pertama-tama kita definisikan dulu seperti tadi ya. Sims x c nah terus kita definisikan fx-nya. Jadi f sama dengan 4 kali, jadi bintang itu kali ya teman-teman, kali x pangkat 5 kurang x pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung antiderivatif dari f. Kemudian kita akan menambahkan konstanta integrasi c. Jadi f besar sama dengan in dalam kurung f, x tutup kurung
tambah C. Jangan lupa titik koma di belakang. Nah. Oke, untuk menampilkan hasilnya, kita buat apa teman-teman? Ya, kita tampilkan, kita ketik disp F. Terus kita, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk biar lebih enak dilihat, kita jangan lupa pakai pretty F ya teman-teman. Pretty F. Terus kita, nah hasilnya seperti ini, soal nomor 5. Pada pembahasan soal yang lain, pembahasan soal 4.4. Jadi di sini kita akan membahas soal yang berbeda dari sebelumnya. Jadi saya akan membaca soal pembahasan kita pada kali ini, yaitu integral dengan limit atas 2 dan limit bawah 0 x pangkat 3 dx. Kita masuk dalam pembahasannya. Jadi pertama-tama kita definisikan variabel simbolik sim x. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan C lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Jadi f sama dengan x pangkat 3. X pangkat 3. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung antiderivatif simbolik dari fx. Jadi f sama dengan int f, x titik koma. Kita coba run. Nah, di sini tidak error. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengevaluasi antiderivatif pada batas atas. Jadi f skor atas sama dengan substitusi dalam kurung f, x, 2 dalam tutup kurung, titik koma. Nah, sekarang bawahnya f bawah sama dengan subs dalam kurung f, x, 0 dalam kurung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai integral tertentu. Jadi kita akan menghitung f atas kurang f bawah titik koma. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasilnya kita akan menggunakan fungsi display. Disp result titik koma. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, yaitu 4.
kita akan melanjutkan pada soal berikutnya. Baiklah, kita akan melanjutkan pada soal yang kedua di pemasalan soal 4.4 kita pada kali ini. Jadi soal nomor 2 itu integral dengan limit atas 2 dan limit bawah minus 1 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 dx. Nah, pada soal nomor 3 ini pertama kali yang kita lakukan adalah seperti tadi, definisikan variabel simbolik. Jadi sim x. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Jadi f sama dengan 3 kali x pangkat 2 kurang 2 x tambah 3. Aduh, saya terlalu cepat di sini, saya lupa menambahkan titik koma di belakangnya. Jadi kita buat lagi. Pertama-tama kita definisikan variabel simbolik. Jadi sim x. Kemudian kita definisikan fungsi fx. F sama dengan 3 kali x pangkat 2 kurang 2x kurang 2x kurang 2 kali x tambah 3. Selanjutnya kita akan hitung antiderivatif simbolik dari fx. Jadi f sama dengan int f, x titik koma. Ini integral tertentu ya. Derivatif integral tertentu. Selanjutnya kita akan mengevaluasi antiderivatif pada batas atas. F atas sama dengan subs f, x, 2 dalam kurung titik koma. Selanjutnya batas bawah f bawah dengan subs dalam kurung f, x, minus 1 dalam kurung titik koma. Kemudian kita akan menghitung nilai integral tertentunya. Result sama dengan f atas
kurang F bawah titik koma. Nah, seperti tadi, untuk menampilkan hasilnya kita akan menggunakan fungsi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu di result titik koma. Nah, jadi hasil akhir dari soal pembahasan soal kita yaitu 15. Nah, kita akan melanjutkan soal berikut, soal nomor 3. Pembahasan kita kali ini, soal nomor 3 ini saya akan membacakan soalnya, yaitu integral dengan limit atas 4 dan limit bawah 1 per W pangkat 2 dW. Jadi, untuk pada soal kali ini, kita akan mendefinisikan variabel simbolik. Jadi, sim W. Jadi di sini kita memakai W sebagai variabel simbolik yang akan digunakan untuk dalam perhitungan ini ya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi fx. F sama dengan satu per W pangkat 2 pangkat 2. Kita coba lihat lagi. Betul. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung integral tertentunya. F sama dengan in dalam kurung F, W, tutup kurung, titik koma. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi antiderivatif pada batas atas W sama dengan 4. Jadi, F sama dengan F atas sama dengan subs dalam kurung F, W, 4 titik koma. Terus batas bawahnya F bawahnya maksudnya F bawah sama dengan subs dalam kurung F, W, 1 dalam kurung titik koma. Setelah itu kita akan menghitung nilai integral tertentunya. Jadi di sini kita menulis result dalam sama dengan F atas kurang F bawah titik koma. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk kita menampilkan hasilnya kita akan menggunakan fungsi disp. Result. Nah, kita sudah mendapat hasilnya. Jadi hasilnya adalah 3/4. Kita next, kita akan masuk pada soal yang keempat pada pembahasan kita kali ini. Jadi, saya akan membacakan soalnya integral dengan limit atas 4 dan limit bawah 0 akar T dt. Jadi, pertama-tama dalam soal kita, pembahasan soal kita pada kali ini, pertama kita definisikan variabel simbolik. Jadi, sim T. Jadi kita di sini memakai T sebagai variabel simbolik ya, yang akan kita gunakan untuk
perhitungan kita pada kali ini. Langkah selanjutnya, kita akan mendefinisikan fungsi yang dia akan diintegrasikan. Nah, karena soal kita pada kali ini dalam bentuk akar, jadi alangkah baiknya kita akan menggunakan sifat eksponen untuk mengubah akar. Nanti lebih mudah untuk kita kerjakan. Jadi, akar T diubah menjadi T pangkat 1/2. Jadi, kita ketik di sini F sama dengan T pangkat 1/2. Titik koma. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung integral tertentunya. Jadi F sama dengan in F, T dalam kurung titik koma. Langkah selanjutnya kita akan menghitung kita akan mengevaluasi antiderivatif pada batas atas. Jadi F atas sama dengan subs dalam kurung F, T, 4 dalam kurung titik koma. Oke, kita evaluasi bawahnya F bawah sama dengan subs F, T, 1 dalam kurung titik koma. Nah, pada saat ini kita akan hitung nilai integral tertentunya. Kita ketik seperti tadi, result sama dengan F atas kurang F bawah titik koma. Untuk langkah selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya seperti tadi. Kita akan menggunakan fungsi display. Jadi kita ketik disp result titik koma. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 14/3. Ini untuk soal nomor 4. Kita next pada soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir. Jadi pembahasan soal kita yang terakhir yaitu integral dengan limit atas min 2 dan limit bawah min 4 Y pangkat 2 tambah 1 per Y pangkat 3 dy. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu definisikan variabel simbolik Y. Karena di soal kita menggunakan variabel Y, maka baris ini mendefinisikan Y sebagai variabel simbolik yang akan digunakan dalam perhitungan. Oke, langkah kedua kita mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Jadi F sama dengan Y pangkat 2 tambah 1 per Y pangkat 3 dalam kurung titik koma.
Oke. Tahap selanjutnya kita akan menghitung integral tertentunya. Jadi F sama dengan in dalam kurung F, Y tutup kurung titik koma. Oke. Kemudian kita evaluasi antiderivatif pada batas atas. Jadi F atas sama dengan subs dalam kurung F, Y, min 2 dalam kurung titik koma. Sudah betul. Oke. Bawahnya F bawah sama dengan subs F, Y, min 4 tutup kurung titik koma. Langkah selanjutnya kita akan menghitung integral tertentunya. Jadi result sama dengan F atas kurang F bawah titik koma. Nah, kita akan melihat hasilnya. Untuk menampilkan hasilnya, kita ketik di layar disk result titik koma. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1783/96. Pembahasan kita sudah selesai. Di sini kita sama-sama belajar. Maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang tidak jelas. See you.